Sutra teratai yang menakjubkan bab 12 Deva Data. Pertemuan Mansyuri dan Prasnakuta di Puncak Burung Nasar. Shin Faxiang Sutra Teratai episode 1340. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat, pergi dan datang berganti dengan tahun baru. Tahun baru 2017 telah berlalu lebih dari 10-an hari. Tahun baru Imlek akan segera tiba. Saya bepergian selama 22 hari dan telah berkeliling separuh dari Taiwan untuk kegiatan pemberkahan akhir tahun. Dari Taiwan Utara sampai ke Taiwan Tengah. Apa yang saya lihat adalah para bodhisatwa benar-benar tekun dalam melatih diri. Di utara, saya pergi ke Guangzhou selama beberapa hari. Relawan komite Ceci dari daerah sekitar berkumpul. Selain kegiatan pemberkahan akhir tahun dengan memanfaatkan waktu untuk berbagi kesan batin. Mendengar setiap orang tekun dalam melatih diri, dalam bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan gotong royong. Masing-masing dengan kesan batinnya sendiri. Hal ini sungguh sangat menghibur dan sangat tekun dalam melatih diri. Ini menunjukkan kesungguhan hati di dalam kelompok relawan. Saya dapat melihat mereka semua berbagi hati yang sama, yaitu cinta kasih, saling bersyukur satu sama lain, menghargai dan cinta kasih. Oleh karena itu, segenap kelompok bersungguh hati dan bergotong royong. Inilah yang saya amati dari wilayah utara. Saya benar-benar sangat bersyukur, sempurna. Semua proses kegiatan pemberkahan akhir tahun ini benar-benar memiliki kualitas tinggi. Ini benar-benar membuat saya tenang. Waktu berlalu dengan cepat, pergi dan datang berganti dengan tahun baru. Master berkeliling separuh Taiwan selama 22 hari. Para bodhisatwa di kawasan utara dan tengah Taiwan sungguh tekun membina diri. Segenap kelompok bersungguh hati dan bergotong royong demi menuntaskan acara pemberkahan akhir tahun. Setelah tiba di Taoyuan, juga sangat terharu. Relawan di Taoyuan, perhatian yang diberikan oleh relawan komite ini adalah ciri khas mereka. Terlebih lagi, Taoyuan merupakan pintu pertama bagi insan Ceci internasional pada saat datang ke Taiwan. Ketulusan para insan Ceci di Taoyuan, baik siang, malam hari maupun tengah malam, jika ada kelompok yang datang, mereka harus menjemput ke bandara, harus menjadwalkan pulang dan pergi. Berapa jumlah orangnya, memerlukan berapa mobil untuk transportasi, di mana mereka akan tinggal, mengaturnya di kantor penghubung Taoyuan atau di Aula Jingse. Tim komite pria telah mengatur untuk penjemputan ke bandara. Maka komite di lapangan, tim pelayanan, tim penyambutan, tim konsumsi, mereka harus segera bergerak. Mereka akan menginap di mana? Lokasi pelayanan, tempat tidur, selimut, dan lainnya. Tim penyambutan, begitu peserta tiba, harus membuat mereka serasa di rumah sendiri seperti pulang ke rumah. Apakah perlu makan malam? Atau perlu makan makanan ringan? Semua ini sangat bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. Diatur dengan sangat harmonis. Dalam setahun demikian menjemput, terdapat 60.000 orang lebih. Hanya dengan mendengar angka ini, terasa sangat sulit. Mereka kemudian berkata, "Terima kasih, Kan En, sungguh bersuka cita membuat kami dapat menjalin jodoh baik di muka bumi ini. Penuh pengertian, bersyukur." Inilah Taoyuan. Sangat bersyukur.
Ini dinamakan Bodhisatwa dunia, menyambut bodhisatwa dari tempat yang jauh, seperti yang mereka katakan saudara sedharma di dunia. Mereka sudah berhubungan langsung. Bagaimana dengan relawan Shinju? Juga sangat mengharukan tempat dan orang-orangnya. Begitu tiba di Shinju akan merasa berbeda. Begitu tiba, para pengusaha dan pejabat setempat serta anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran semua menunggu di tempat itu. Ketika saya tiba, suara genderang dan genta dan genderang berbunyi dengan harmoni. Dapat terlihat sangat harmonis dan bersatu, terutama tim genta dan genderang. Beberapa mantan wali kota dan wali kota saat ini juga berada di dalam tim genta dan genderang. Penduduk setempat juga menampilkan himne ajaran Jingse. Mereka juga sedemikian menampilkan himne ajaran Jingse. Tim genta dan genderang telah membunyikannya. Begitu memasuki pintu, saya dapat merasakan baik itu relawan Ceji atau penduduk setempat, mereka semua sangat harmonis. Melihat hal tersebut, ini yang biasa kita lakukan. Insan Ceji di daerah setempat, kita tidak terlibat dalam politik. Tidak. Namun, jika terjadi masalah di tempat tersebut, insan Ceji akan turut berpartisipasi. Ketika penanggulangan bencana, insan Ceji akan menyediakan bantuan untuk polisi dan petugas pemadam kebakaran, menyediakan teh, makanan, dan lain-lain, menjaga mereka. Terutama di Shinju, mereka juga mengatakan terima kasih kepada insan Ceji. Seperti gempa di Tainan, pada saat itu, mereka juga pergi untuk memberikan bantuan. Di sana juga terdapat insan Ceji yang sedemikian menjaga dan memberikan bantuan. Insan Ceji di seluruh Taiwan, setiap kali terjadi hal besar maupun kecil, insan Ceji akan berdiri di garis yang sama bersama mereka, memberikan dukungan dan bantuan. Maka mereka sangat berterima kasih. Polisi berterima kasih kepada insan Ceji. Musim dingin, terkadang yang dikirimkan adalah karena khawatir mereka kedinginan berdiri di pos itu. Duduk di tempat yang anginnya sangat kencang, lalu segera mengirimkan teh jahe dan sebagainya. Ataupun sering demi mereka mengukur tensi secara teratur. Mereka juga sangat bersyukur. Jadi, hadir untuk pemberkahan akhir tahun tidak membedakan status orang yang bagaimanapun. Semuanya sama, memiliki seberkas hati bersyukur untuk mengungkapkan insan Ceji yang bersumbangsi untuk masyarakat. Oleh karena itu, juga sangat bersyukur. Di keseharian, insan Ceji juga adalah bodhisatwa dunia. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Tidak peduli masalah apapun, selalu demikian bersumbangsi. Jadi ini berarti di tempat ini ada saling keterkaitan. Semua orang ingin melakukan hal apapun adalah demikian, akan bersama-sama bersatu untuk bersumbangsi. Adalah demi masyarakat, demi dunia. Datang ke Distrik Tengah memiliki jalur gunung, jalur laut. Miaoli Nantou adalah di sepanjang jalur gunung. Uji Tajia Qingshui adalah termasuk jalur laut. Tidak peduli apakah jalur gunung atau jalur laut, adalah di satu wilayah yang sama. Ini adalah distrik Tachung. Masing-masing distrik biasanya memiliki kerjasama, saling menyemangati. Setiap perhentian yang dilewati, tempat yang memiliki rumah sakit juga sama melakukan pemberkahan akhir tahun. Setiap tempat dengan misi kesehatan, semuanya sama, ada.
Teks Tata Gata Baisajara Guru memiliki 12 ikrar agung, juga silsilah ajaran, himne ajaran Jingsi sebagai mazhab. Ini semuanya harus menyelami sutra. Buddha Baisajara Guru memiliki 12 ikrar agung. Ikrar pokok dari Tata Gata dibangkitkan pada tahapan benih sebab. Para makhluk terhinggap penyakit parah dari ketidaktahuan. Baisajara Guru bersumpah untuk mengobati penyakit ini. Makhluk awam datang dari bibit yang sesuai jalinan karma. Hukum alam berlaku bagi setiap orang. Balasan karma datang cepat atau lambat, berat atau ringan, semuanya ada sebab dan akibatnya. Jalinan jodoh baik dalam kehidupan akan mendatangkan dewa penolong. Satu sama lain bisa saling bimbing menuju kebodian, mewariskan dharma selamanya dan membangun mazhab suci. Di dalam 12 ikrar agung Sutra Baisajara Guru, kita bisa melihat tata gata cahaya lapis lazuli dari timur. Ikrar pokoknya ada di tahapan benih sebab. Para makhluk terhinggap penyakit parah dari ketidaktahuan, maka dari dalam naskah sutra kita bisa memahaminya. Setiap ikrar Buddha Baisajara Guru adalah obat yang mujarab, datang ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Di dunia ada penderitaan, itu karena dari dalam ketidaktahuan para makhluk, mengakibatkan kegelapan batin dan energi kotor di seluruh masyarakat, dan juga karena hukum alam manusia itu sendiri, baik itu penyakit tubuh ataupun penyakit batin. Semuanya diringkas dalam kekeruhan dan ketidaktahuan masyarakat. Apakah karena ketidaktahuan orang atau karena ada kekeruhan di dalam masyarakat? Ini semua karena karma yang diciptakan makhluk hidup, baik penyakit dalam maupun penyakit luar makhluk hidup, sudah sangat parah. Terhinggap penyakit parah ini akibat dari ketidaktahuan, bukan hanya di kehidupan ini saja, tapi dari kehidupan masa lalu. Dari kehidupan ke kehidupan, tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Tanpa hentinya memperbanyak ketidaktahuan dan kerisauan. Selama beberapa kehidupan telah tumpang tindih, kerisauan dan ketidaktahuan terus berakumulasi sepanjang hidup ini. Jadi ketidaktahuan mengakibatkan terhinggap penyakit parah. Penyakit sangat parah setiap makhluk sama saja, benar-benar ketidaktahuan yang berlapis. Kapan obat mujarab tersebut bisa masuk ke mulut, kapan bisa diserap, merasuk ke dalam batin dan terukir di dalam batin, sehingga bisa mengikis semua ketidaktahuan dan kerisauan itu. Inilah yang kita semua harus bekerja keras. Buddha Baisajara Guru telah membangun keyakinan yang teguh dan membuat 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Menunjukkan ketulusannya mulai dari saat membangkitkan tekadnya. Ketulusannya yaitu dengan berikrar, maka bersumpah untuk mengobati penyakit ini. Ketulusan batinnya tidak pernah hilang. Setiap Buddha adalah sama. Oleh sebab itu, saya sering berkata, relawan suci harus memiliki sifat kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Karena kita belajar dari Sang Buddha, kita juga harus menanam benih ini. Dan juga kita harus memiliki 4 ikrar agung, yaitu belajar Buddha Dharma, kita harus menabur benih-benih ini di ladang batin kita. Jika kita memiliki ketulusan membantu para makhluk,
Maka pertama, kita harus memiliki integritas pada batin dan kebenaran. Barulah kita dapat menghilangkan pemikiran dan pandangan menyimpang, sehingga dapat membangun pemikiran benar, pandangan benar, dan perhatian benar. Menghilangkan kerisauan batin, maka kerisauan batin yang tiada akhir, aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Kita harus memiliki kebenaran pada batin, tidak hanya tulus dalam mengubah para makhluk. Jika kerisauan kita sendiri tidak hilang, kita masih mengikuti jalinan karma yang terus datang. Jalinan karma ini adalah hasil dari karma kita di masa lampau. Inilah makhluk awam. Makhluk awam memiliki karma sebab akibat yang mengikuti kita di setiap kehidupan. Maka, kehidupan demi kehidupan adalah batin kita yang tidak benar, sehingga mengakibatkan kerisauan terus berakumulasi. Oleh karena itu, kita perlu untuk membina diri. Selain ketulusan hati kita juga butuh integritas dengan menghapuskan kerisauan batin sehingga kita tidak akan mendapatkan. Hukum alam berlaku bagi setiap orang, meskipun kita mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Ini adalah hukum alam. Dengan hukum alam ini, kita juga memerlukan badan jasmani untuk membina diri. Ketika kita menggunakan badan dengan baik, maka itu adalah sarana untuk membina diri, sehingga kita dapat menerima Buddha Dharma dari kehidupan demi kehidupan. Ibarat meminum embun dari obat Dharma, kita harus memasukkannya ke dalam mulut dan mengukirnya di dalam hati. Jikalau kita terus mengingat secara alami, kita akan menghapus hawa nafsu dan kerisauan batin, meningkatkan jiwa kebijaksanaan dan ingatan. Mencari Dharma, oleh karena itu, pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Tentu saja harus memiliki ketulusan, kebenaran, dan keyakinan. Jikalau kita tidak memiliki keyakinan, sekarang kita belajar Buddha Dharma. Jikalau kita tidak memiliki keyakinan yang tulus, Dharma tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ingatan kita mengenai Dharma seluruhnya akan bocor. Setelah Dharma bocor, yang tersisa hanya kerisauan batin. Oleh karena itu, kita perlu belajar Buddha Dharma tulus, menyelamatkan para makhluk masuk ke tengah masyarakat. Integritas untuk memutuskan kerisauan batin. Pemikiran harus tulus sehingga kita bisa menegakkan keyakinan kita. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Kita ingin menguasai pintu Dharma, maka kita harus mempunyai ingatan yang tajam. Kehidupan lampau sudah pernah mendengar Dharma. Pada kehidupan ini mempunyai jalinan jodoh. Walaupun kita masih makhluk awam, kita juga berada dalam siklus hukum alam. Di tengah lahir, tua, sakit, dan mati, akan tetapi kita memanfaatkan tubuh jasmani kita, meyakini ajaran Buddha secara mendalam. Kita harus bersungguh-sungguh mendengarkan Dharma, harus bersungguh-sungguh mempraktekannya dalam tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk, di tengah orang banyak, kita juga dapat menghayati bagaimana terjadinya kerisauan dan kegelapan batin. Kita mendengar Dharma, bagaimana kita menggunakan ingatan kita terhadap Dharma untuk menyebarluaskan Dharma. Menyampaikan secara luas
agar dapat terdengar oleh semua orang. Maka, sebagai pendengar Dharma, sebagai pewaris Dharma, sehingga Dharma ini tidak terputus di diri kita. Terhadap orang lain, di satu sisi kita ingin menjalin jodoh dalam Dharma, di sisi lain dapat memupuk jiwa kebijaksanaan kita. Terhadap kita sendiri, di dalam batin kita selalu terpatri ingatan akan Dharma, mendengar Dharma, mewariskan Dharma, Dharma memenuhi batin. Dengan demikian membangun keyakinan kita. Dengan batin yang berkeyakinan, barulah senantiasa akan keyakinan bisa mendalam. Pada kehidupan mendatang juga demikian. Kita juga tetap yakin terhadap Dharma Buddha. Ingatan sama saja, sangat jelas dan mantap. Akar keyakinan ini sudah benar-benar kokoh dan dapat diperpanjang dengan stabil. Sehingga ketika ditiup angin kegelapan batin, tidak langsung ambruk. Jadi kita ingin mencapai kebudahan, jalan kebudahan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Jika akar keyakinan kita tidak dalam dan kokoh, bagaimana kita dapat melakukannya? Karena kita memiliki badan manusia, kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dharma dan melakukan pelatihan spiritual. Maka itu, tubuh adalah sarana untuk membina diri. Namun, kita tunduk pada hukum alam. Berapa lama usia kita? Kita tidak bisa mengetahui berapa lama usia kita. Namun, luas dan dalamnya kehidupan kita itu tergantung dari perbuatan kita sendiri. Setiap orang tunduk terhadap hukum alam. Jadi, berlaku bagi setiap orang. Sebagai orang awam, kita mengikuti karma kita sendiri untuk datang ke dunia ini. Namun, apakah kita mengikuti sebab dan kondisi berdasarkan Dharma, atau sebab dan kondisi berdasarkan ketidaktahuan? Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan penuh perhatian. Karena hukum alam, karena dengan tubuh manusia, kita harus dengan sungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita. Jadi, balasan karma datang cepat atau lambat, berat atau ringan, semuanya ada sebab dan akibatnya. Berapa lama hidup kita akan berlangsung? Kita tidak tahu. Kapan balasan karma kita akan datang? Apakah akan datang dengan cepat? Apakah kita terlahir dengan penderitaan? Atau karma kita baru akan muncul di pertengahan kehidupan kita? Tidak ada yang punya jawabannya. Namun, meski balasan karma tidak dapat diprediksi, ketika kita berbicara tentang Dharma, kita harus selalu memiliki keyakinan dalam hati. Jadi, jalinan jodoh baik dalam kehidupan akan mendatangkan dewa penolong. Bila kita menjalani hidup yang bahagia, itu karena di kehidupan lampau. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menjalin jodoh baik dengan orang lain? Atau kita menjalin karma buruk dengan mereka? Kalau kita menjalin karma buruk, ketika sebab dan kondisi bertemu, kita akan menerima balasan karma buruk. Kalau kita menjalin karma baik, ketika kita mengalami kesulitan, orang yang menjalin jodoh baik dengan kita akan datang menuntun kita. Dengan jalinan jodoh baik, kita akan bertemu dengan Dewa Penolong. Dewa Penolong ini adalah Bodhisattva. Bodhisattva di dunia, yaitu Dewa Penolong di antara manusia di dunia. Kita membangkitkan 4 ikrar agung dengan kejujuran, kebenaran,
keyakinan dan kesungguhan. Sebenarnya kita adalah makhluk awam. Jadi kita harus menyaksikan penderitaan agar bisa menyadari berkah. Dan kita tahu bahwa kita harus tulus dan waspada. Dengan berinteraksi dengan orang-orang, kita dapat mempelajari kebenaran dari penderitaan. Kita dapat melihat jelas dari mana penderitaan berasal. Dengan mengalami ini di antara orang-orang, inilah dewa penolong bagi orang-orang. Jadi kita harus ingat, sering mengingat, kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Bersumbangsi dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Inilah yang dipelajari oleh insan Tzu. Jadi satu sama lain bisa saling bimbing menuju kebodian. Kita hanyalah bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad. Kita mendengarkan dan membabarkan dharma dan memberikan kenyamanan bagi para makhluk. Sebenarnya kita berjalan di jalan yang sama, juga harus saling menyemangati. Jadi satu sama lain bisa saling bimbing menuju kebodian, mewariskan dharma selamanya dan membangun mazhab Tzu. Kita telah secara resmi mewariskan silsilah dharma dan mendirikan pintu mazhab. Insan Tzu semestinya bisa menghayati dan memahami ini. 12 Ikrar Agung dari Sutra Baisajarah Guru. Setelah melihat semua penderitaan di dunia melalui pementasan adaptasi sutra, kita semua seharusnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita semua harus sangat bersungguh hati. Kita harus bersungguh hati dalam menghayati sutra. Naskah sutra sebelumnya adalah Prasnakuta dan Mansuri, dua bodhisatwa agung ini masing-masing datang dari tempat berbeda untuk bertemu dalam persamuan dharma ini, adalah dari tempat yang berbeda. Bodhisatwa Prasnakuta adalah mengikuti Buddha Prabhutaratna dari penjuru timur. Buddha Prabhutaratna adalah datang dari penjuru timur dan muncul dari dalam tanah. Di persamuan Sutra Teratai, Bodhisatwa Prasnakuta adalah mengikuti Buddha Prabhutaratna datang. Bodhisatwa Mansuri berada di dunia saha adalah membantu Buddha Sakyamuni membimbing para makhluk. Namun Buddha Sakyamuni, waktu yang digunakan untuk membabarkan Sutra Teratai ada 7-8 tahun. Bodhisatwa ini tidak peduli Mansuri, Maitreya, ataupun Dewi Avalokiteswara, Mahastama Prapta, mereka juga tidak tentu selalu berada di persamuan. Mereka juga sama kemana-mana untuk membimbing para makhluk. Dalam kurun waktu ini, waktu Buddha Prabhutaratna muncul, terlebih lagi Buddha Sakyamuni mengumpulkan semua dharmanya, pintu stupa juga sudah terbuka. Buddha Prabhutaratna juga sudah memberi kesaksian. Buddha Sakyamuni, para Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha masa lalu, Buddha sekarang adalah apa yang dibabarkan Sutra Teratai, adalah jalan mencapai kebuddhaan, adalah raja dari segala sutra. Ini adalah saat Buddha Prabhutaratna muncul, beliau selain mendengarkan dharma juga datang memberi kesaksian. Sutra Teratai adalah raja dari segala sutra, jalan mencapai kebuddhaan. Kita tahu bahwa Prasnakuta merasa tugas dia telah selesai, maka sampaikan ke Buddha Prabhutaratna, kita seharusnya sudah harus pulang. Buddha Sakyamuni merasa mereka hanya tahu bahwa Sutra Teratai adalah raja di antara segala sutra. Namun, orang yang hadir atau orang yang akan hadir belum sepenuhnya memahami ajaran ini. Maka Sang Buddha ingin agar semua orang memahami bahwa di dalam sutra kendaraan besar ini begitu adilnya, setara, bahwa semua makhluk memiliki sifat kebuddhaan. Semua makhluk bisa mencapai tingkat kebuddhaan. Para makhluk
masih memiliki rasa membeda-bedakan. Bagaimana agar rasa membeda-bedakan ini dilenyapkan? Di ajaran yang menajubkan dari ajaran kendaraan besar, di dalam batin setiap orang terdapat keyakinan terhadap diri sendiri. Yakin dengan diri sendiri, yakin dengan orang lain. Harus memiliki keyakinan seperti ini, tidak hanya yakin diri sendiri, juga harus yakin dengan semua makhluk. Maka, naskah bagian belakang ini masih belum terlalu sempurna. Maka Buddha Sakyamuni menahan Bodhisattva Prasnakuta dan berkata kepadanya, dunia saha masih ada Bodhisattva Mansuri. Di antara para Bodhisattva, kebijaksanaannya nomor 1. Sebentar lagi akan kembali. Dia masih di jalan, sudah akan kembali, sudah akan tiba. Kamu tunggu sebentar. Kalian berdua bertemu terlebih dahulu baru pergi. Inilah kewelas-asian dan kebijaksanaan Sang Buddha. Penerapan kewelas-asian dan kebijaksanaan secara bersamaan inilah Sang Buddha. Sehingga selama waktu ini, Bodhisattva Mansuri, dia mulai dari istana naga di lautan, menaiki bunga teratai berdaun 1000. Semua orang seharusnya ingat, dari lautan mengambang bunga teratai berdaun 1000. Bukan hanya Bodhisattva Mansuri, tetapi masih banyak lainnya yang demikian naik bunga teratai berdaun 1000. Demikian mengambang di lautan, turun dari langit. Di tempat itu masih ada stupa mustika yang mengambang di tengah angkasa. Stupa juga muncul di tempat itu. Maka dikatakan kedua bodhisattva ini, yakni Bodhisattva Prasnakuta dan Bodhisattva Mansuri, masing-masing datang dari tempat berbeda. Meskipun Mansuri berada di dunia saha, namun dia pergi ke tempat lain dan tidak berada di puncak burung nasar. Dia pergi ke lautan untuk menyadari dan membimbing para makhluk. Dari istana naga, muncul di tempat itu. Oleh karena itu, dikatakan masing-masing dari tempat berbeda. Masing-masing datang dari tempat berbeda untuk bertemu dalam persamuan ini. Datang ke sini untuk bertemu. Bodhisattva Mansuri demikian segera turun dari bunga teratai, memberi penghormatan kepada Buddha. Ini adalah tata krama. Kemudian, setelah memberi penghormatan kepada Buddha, memahami maksud Buddha, Bodhisattva Mansuri mendekati Bodhisattva Prasnakuta. Saya adalah membantu Buddha menyadari dan membimbing para makhluk di dunia saha, sehingga saya juga salah satu tuan rumah. Saya harus menyapa tamu. Ini juga sebuah tata krama. Jadi, mereka pergi ke hadapan para Buddha dan memberi penghormatan dengan mendekati Bodhisattva Prasnakuta dan saling beri penghormatan kepadanya. Kemudian, duduk pada satu sisi. Demikian duduk di samping Bodhisattva Prasnakuta, kemudian mulai untuk membuka semua dharma halus dan menakjubkan. Pada saat itu adalah untuk membuka semua dharma halus dan menakjubkan. Saling bertanya jawab. Sebab dan kondisi inilah sekarang mulai membuka dharma yang menakjubkan ini. Sehingga naskah sebelumnya mengatakan, mereka naik ke angkasa dan pergi menuju puncak burung nasar. Turun dari bunga teratai, mereka pergi ke hadapan para Buddha dan memberi penghormatan dengan menempatkan kepala di kaki dari kedua bagawan. Sehabis memberikan penghormatan, dia pergi menemui Prasnakuta. Mereka saling menanyakan kabar dan duduk pada satu sisi. Sutra Teratai bab 12 Deva Data. Karena stupa berada di angkasa, bunga teratai juga berada di angkasa. Pada saat itu, mereka muncul dari laut. Seperti ini menuju ke puncak burung nasar. Jadi, turun dari bunga teratai menuju ke hadapan para Buddha. Memberi penghormatan dengan menempatkan kepala di kaki dari kedua bagawan. Bukan hanya memberi penghormatan pada Buddha Sakyamuni,
karena Buddha Sakyamuni berada di dalam stupa mustika. Stupa mustika berada di angkasa. Buddha Prabhutaratna membagi setengah tempat duduk agar Buddha Sakyamuni dapat duduk di sampingnya. Jadi, tempat duduk itu terdapat 2 bagawan. Jadi, Bodhisattva Mansuri seperti ini memberi penghormatan kepada Buddha Sakyamuni. Pada saat yang bersamaan, juga memberi penghormatan kepada Buddha Prabhutaratna. Maka, memberi penghormatan dengan menempatkan kepala di kaki dari kedua bagawan. Demikian sesuai dengan tata krama Buddha kuno dan Buddha sekarang. Dia memberi penghormatan dengan cara demikian. Sebenarnya, Bodhisattva Mansuri juga adalah Buddha kuno. Jadi, Buddha memberi penghormatan kepada Buddha. Ini adalah agar kita sendiri dapat mengetahui. Kita sendiri juga harus menghormati diri kita sendiri. Diri sendiri juga adalah masa lalu. Dari masa lampau sudah memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Oleh karena itu, kita sendiri juga harus menghormati diri kita sendiri. Tata krama, prinsip kebenaran dipergunakan di kerumunan orang banyak. Juga harus dipergunakan pada diri sendiri. Diri kita sendiri, tata krama kita adalah kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Jadi kita sendiri juga harus memiliki tata krama terhadap kita sendiri. Maka, sehabis memberikan penghormatan, setelah memberikan tata krama penghormatan ini, kemudian dia pergi menemui Prasnakuta. Mereka saling menanyakan kabar dan duduk pada satu sisi. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Sekarang, mari kita bergegas untuk mendengar naskah sutra selanjutnya. Bodhisattva Prasnakuta bertanya pada Mansuri, orang yang berbudi luhur, ketika engkau pergi ke istana naga, berapa banyak makhluk yang telah engkau transformasi? Sutra Teratai, bab 12, Deva Data. Bodhisattva Prasnakuta segera memanfaatkan waktu. Buddha Sakyamuni menahan saya untuk bertemu dengan Mansuri. Sekarang sudah bertemu dengan Mansuri, mengetahui kebijaksanaan Mansuri. Terlebih lagi, dia berada di dunia saha. Laut juga berada di tengah dunia saha. Dari tanah datar, dari gunung yang tinggi, membimbing dan menyelamatkan hingga ke laut yang dalam. Oleh karena itu, dia sangat penasaran. Dia kemudian bertanya kepada Mansuri. Bodhisattva Prasnakuta bertanya pada Mansuri. Bodhisattva Prasnakuta melihat Bodhisattva Mansuri muncul dari samudra dengan menaiki bunga teratai berdaun 1000. Ingin tahu tentang perihal transformasi di sana, makanya bertanya demikian. Ini adalah ketika Bodhisattva Prasnakuta bertemu dengan Mansuri. Seperti ini, muncul dari samudra dengan menaiki bunga teratai berdaun 1000, sehingga dia merasa sangat aneh. Hal yang sangat menakjubkan dari umat manusia dan para makhluk di tanah datar, memberi bimbingan hingga ke para makhluk di istana Raja Naga Laut. Inilah yang membuat hatinya merasa hormat, akan tetapi juga masih ada keraguan. Jadi, ingin tahu tentang perihal transformasi di sana adalah ingin memahami sebenarnya istana naga itu seperti apa bentuknya. Para makhluk di sana apakah mudah dibimbing atau tidak. Dalam hatinya ada keraguan. Jadi, ingin tahu tentang perihal transformasi di sana. Di tempat itu sebenarnya seperti apa? Saling bertanya satu sama lain. Ini adalah etika mereka sesama bodhisattva. Etika kita di dunia juga harus seperti demikian. Karena itu adalah seorang bodhisattva agung yang langka di tempat ini. Karena sudah bertemu, maka harus memohon dharma
juga harus bertanya. Ini juga berarti adalah menghormati dan menghargai. Sehingga dikatakan, ketika engkau pergi ke istana naga, berapa banyak makhluk yang telah engkau transformasi? Engkau bermakna orang berbudi luhur. Orang berbudi luhur yaitu panggilan sesama bodhisatwa. Kita sering memiliki tata krama seperti ini. Saat menulis surat, selalu menyapa seperti ini, saling menghormati satu sama lainnya. Apalagi para bodhisatwa, orang berbudi luhur yaitu praktisi suci. Praktisi suci berarti bodhisatwa juga, sehingga di tempat ini, orang berbudi luhur yaitu sebutan untuk bodhisatwa Mansyuri. Orang berbudi luhur, ketika engkau pergi ke istana naga, berapa banyak makhluk yang telah engkau ubah? Ketika Bodhisatwa Mansyuri pergi ke istana Raja Naga di dalam samudra, berapa banyak makhluk yang telah ditransformasi? Artinya, istana naga adalah tempat yang lebih rendah derajatnya dan basah, bukan tempat yang cocok untuk membabarkan dharma. Apalagi sifat naga adalah angku, bukanlah sarana pelatihan diri. Jadi, yang berhasil ditransformasi dan dapat menerima dharma takutnya tidak banyak. Makanya ditanyakan berapa banyak jumlahnya. Bodhisatwa Mansyuri pergi ke istana Raja Naga di dalam samudra. Seberapa banyak para makhluk yang sudah ditransformasi? Berapa banyak makhluk yang telah ditransformasi? Berapa banyak jumlahnya? Ini mengandung makna dari Bodhisatwa Prasnakuta. Dalam diri berpikir demikian. Istana naga adalah tempat yang lebih rendah derajatnya dan basah. Dasar laut yang sebenarnya adalah demikian rendah derajatnya jika dibandingkan dengan surga dan para bodhisatwa. Ini adalah tempat yang berbeda, bukan tempat para manusia, sehingga sangat rendah. Istana naga berada di lautan. Di tempat itu, apakah tempat yang tepat untuk membabarkan dharma? Apalagi sifat Raja Naga sangat sombong dan aku. Maka dahulu orang mengatakan, kamu menyembah langit, menyembah bumi, jangan membuat tersinggung Raja Naga Samudra. Karena dulunya adalah era pertanian, menggarap tanah memerlukan air hujan. Bila tiada air hujan, maka tidak dapat menabur bibit. Manusia tidak bisa kurang air. Maka menyembah langit, menyembah bumi, jangan membuat tersinggung Raja Naga Samudra. Prinsip kebenaran yang sama, maka di tempat ini dikatakan, sifat naga adalah angku, sifatnya sangat sombong dan angku, bukanlah sarana pelatihan diri. Tubuh jasmani dari jenis naga ini, sifatnya sangatlah sombong dan aku. Naga dan ular artinya sama. Ada sifat racun dan juga bila kamu menyentuhnya, dia akan menggigitmu. Prinsip kebenaran yang sama, maka ini adalah dia, Bodhisatwa Prasnakuta. Dalam batinnya ada kecurigaan. Apakah istana naga adalah tempat pencerahan? Bisakah membabarkan dharma? Raja naga, apalagi naga, sifatnya sombong dan angkuh. Spesies naga bukanlah sarana pelatihan diri. Apakah bisa menerima dharma? Bisakah membina diri? Inilah niat pikiran Prasnakuta. Yang berhasil ditransformasi dan dapat menerima dharma, takutnya tidak banyak. Walaupun kamu di tempat itu membimbing makhluk, kemungkinan yang bisa menerima dharma tidaklah banyak. Sehingga dia bertanya padanya, berapa banyak jumlahnya? Mungkin, walaupun bisa ke sana membabarkan dharma, semestinya tidak banyak yang bisa menerima dharma, maka bertanya padanya berapa banyak. Ini menandakan timbul keraguan.
terhadap bodhisatwa Mansuri yang masuk ke istana naga, sehingga orang berbudi luhur adalah sama seperti orang yang telah memiliki moral kebajikan dari bodhisatwa, adalah bodhisatwa. Orang berbudi luhur adalah orang yang mempunyai moralitas sehingga dikatakan maha bijaksana, makanya dinamakan Bodhi. Bodhi sebenarnya, Bodhi disebut bodhisatwa. Orang berbudi luhur adalah sama seperti orang yang telah memiliki moral kebajikan dari bodhisatwa. Dikarenakan maha bijaksana, makanya dinamakan Bodhi. Dikarenakan maha welas asih, makanya dinamakan Satwa. Singkatnya, bodhisatwa disebut orang berbudi luhur sebagai panggilan umumnya. Bodhi adalah arti dari maha bijaksana, disebut Bodhi. Maha welas asih disebut Satwa, sehingga penerapan kewelasasian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini dinamakan bodhisatwa. Welas asih juga mempunyai kebijaksanaan. Inilah baru dinamakan bodhisatwa. Sebenarnya mesti disebut bodhisatwa. Kita suka menyederhanakannya sehingga baru disebut bodhisatwa. Lebih sederhana sedikit disebut orang berbudi luhur. Maka ini adalah orang berbudi luhur adalah sebutan dari bodhisatwa. Nama sebutan bodhisatwa adalah bodhisatwa. Bila kita paham, kita akan mengetahui kekuatan. Kekuatan dari cinta kasih ada di sini. Bodhisatwa, orang berbudi luhur, hendak mencerahkan para makhluk. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke laut, dasar laut. Dia juga akan ke sana membimbingnya sehingga kekuatan cinta kasih kita harus demikian, tidak berhenti akumulasi. Menggunakan ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan, cinta kasih, belas kasih, sukacita, keikhlasan. Ini adalah metode kita untuk membimbing para makhluk. Juga adalah silsilah ajaran dan mazhab kita. Hal yang sangat penting, maka kita harus benar-benar bersungguh hati. Penderitaan dunia, kita harus benar-benar bersungguh hati. Kita manusia awam selalu mengikuti jodoh yang terakumulasi dari masa lampau. Apakah kita mengikuti jodoh kerisauan datang, ataukah mengikuti jodoh untuk mendengar dharma datang? Lihat diri sendiri. Kita harus saling menarik menuju kebodian dan juga berkelanjutan selamanya, menebarkan dharma, mendirikan mazhab. Harus senantiasa bersungguh hati.